narasumber kita. Mungkin Oke. Nah, dari narasumber yang sudah luar biasa ini, beliau adalah Ibu Wigianti, seorang praktisi bisnis dan eksportir yang telah memiliki pengalaman internasional di bidang pengembangan UMKM dan ekspor produk Indonesia. Nah, beliau ini merupakan CEO PT Noh Yogi Berkah Sejahtera, sebuah perusahaan yang berfokus pada pengelolaan dan ekspor produk alami Indonesia ke pasar internasional. Nah, memiliki latar belakang pendidikan di bidang Islamic Business Management serta komputer informatika, beliau menggabungkan kemampuan bisnis dan teknologi dalam mengembangkan usahanya. Nah, pengalaman beliau sangat inspiratif ya, dimulai dari seorang pekerja migran di Hong Kong hingga kini menjadi mentor UMKM Go ekspor ke Eropa, serta aktif membangun kemitraan dengan berbagai negara seperti Jerman, Australia, Pakistan, dan Denmark. Selain itu, beliau juga aktif sebagai mitra BUMN, BRI Link, BSI Mandiri. Kemudian relawan Empowerment Foundation, kemudian penulis buku dan artikel. Lalu mentor bagi pelaku usaha Indonesia. Nah, dedikasi beliau ini dalam membantu petani Indonesia itu untuk menembus pasar internasional, teman-teman, menjadi nilai inspiratif yang sangat kuat dan khususnya bagi teman-teman pekerja migran Indonesia ingin berkembang secara ekonomi ya. Oke, mari kita sambut dengan eh, Mbak Wigi, narasumber kita. Silahkan menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Kita langsung ke materi ya teman-teman ya. Eh, kita akan membahas peluang ekspor bagi PMI. Kenapa saya memilih judul ini? Karena saya sendiri dulunya adalah seorang PMI ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa ya gitu. Teman-teman PMI yang saya hormati, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana ya. Lanjut next. Pernah nggak kalian merasa capek, tapi tetap harus kuat? Dan pernah Nah, nggak kalian itu ingin menyerah tapi tidak punya pilihan selain lanjut? Yang pernah, sedang dirasakan. pernah. Ada Iya setiap kan? Sering. hari. Berarti kita itu sama Tentu ya. saja, Karena, Ibu narasumber. Sip. karena saya juga pernah ada di titik itu ya teman-teman ya. Berarti kita sama ya. Perkenalkan Hmm. saya dulu juga seorang PMI di Hong Kong ya teman-teman. Selama kurang lebih 5 tahun. Karena sebelum kontrak habis saya udah pulang. Nah, ini adalah titik terberat saya ya. Ini sangat berat ya. Ini denda 100 juta loh teman-teman. Saya Wow. langsung harus berhenti kuliah teman-teman ya karena denda ini. Saya pikir hidup saya tuh mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Saya kuliah sambil bekerja. Saya tetap masih punya mimpi, tapi ternyata ujian datang tanpa permisi teman-teman. Ya, data saya itu dipakai teman saya, dipinjam gitu untuk mendaftar internet. Waktu saya di sana namanya PCCV. Mungkin kalau di Indonesia itu namanya Telkomsel kayak gitu, teman-teman. Jadi dia itu daftar dengan 2 nomor tanpa izin saya. Saya hanya mengizinkan dia itu memakai 1 nomor aja hanya untuk kan kita sama-sama kuliah waktu itu teman-teman ya. Jadi saya izinkan karena dia itu belum belum lama bekerja itu Kak, kalau baru 6 bulan, 4 bulan itu kan belum bisa mendaftar yang bulanan karena kontrak kerjanya itu baru berjalan masih training gitu. Kalau masih belum ada 6 bulan di sana belum bisa daftar kayak yang bulanan gitu. Dulu namanya PCCW kalau di sana namanya ya. Nah, data saya dipinjam, dia bilangnya daftar 1 kartu, ternyata 2 kartu. Salah pemakaian. Yang satu harusnya khusus untuk internet bulanan, kayak hanya untuk kayak kalau di sini tuh YouTube, internet lah, scroll kayak gitu lah, cari-cari searching gitu.
Dan yang satu khusus untuk telepon aja. Ternyata dia pakainya tertuker. Terus dia kena denda. Nah, dendanya itu tujuannya ke alamat saya. Saya itu kaget. Karena dendanya langsung, kalau uang rupiah itu 100 jutaan gitu waktu itu. Kok bisa? Ini sih pakai apa aja gitu. Saya kaget gitu ya. Sampai 100 juta soalnya saya tuh benar-benar langsung ngedon. Saya tuh bingung banget ya waktu itu ya. Harus gimana ya? Saya nggak punya uang untuk menutup itu. Kalau nggak dibayar, saya akan dipenjara gitu. Karena harus dibayar. Tanggungan yang tidak sepenuhnya kesalahan saya ya. Jadi denda hampir 100 juta rupiah, bayangin aja ya, kita kerja jauh dari keluarga, menahan rindu, menahan lelah, tapi hasilnya harus habis untuk sesuatu yang bahkan bukan kesalahan kita sepenuhnya gitu ya teman-teman. Di titik itu tuh saya benar-benar jatuh rasanya ya teman. Langsung berhenti kuliah saya tuh teman-teman ya. Coba next Mbak. Nah ini ya, saya udah berhenti kuliah dan bukan karena saya tidak mau lagi kuliah ya, tapi karena sudah tidak mampu teman-teman. Lanjut Mbak. Saya pulang ke Indonesia itu sebenarnya itu niatnya cuti ya teman-teman. Niatnya cuti, cuti hanya untuk 2 minggu waktu itu. Bilangnya sama bos aku tuh cuti karena aku tinggalnya sama nenek aja dua itu ya. Saya bilangnya cuti ke bos aku karena kontrak aku masih 1 tahun waktu itu. Kan aku kontraknya 6 tahun tapi 5 tahun aku pulang. Tapi sebelum, memang sih saya bilang sama bos aku tuh ke anak-anaknya gitu, bilangnya aku cuti. Tapi ke neneknya aku bilang kalau aku misalkan nanti nggak balik lagi ya silahkan cari yang lain gitu. Aku juga udah minta maaf sama mereka gitu. Kalau misalkan aku nggak balik lagi. Akhirnya saya pulang, pulang yang mengubah segalanya ya teman-teman ya. Akhirnya aku tuh eh, hidupnya tuh berubah total setelah pulang. Setelah saya anggap tadinya tuh cuma mau cuti ya. Saya diminta menikah ya teman-teman. Secara mendadak karena adik-adik saya tuh dua cewek ya. Saya anak pertama. eh, ya saya akhirnya menikah. Akhirnya saya nikah dan mendadak menikah ya karena keadaan karena keluarga juga ya. Dan saat itu saya tidak punya banyak pilihan. Mimpi saya terasa seperti tertunda entah sampai kapan. Jadi saya udah nggak ada niat lagi itu balik ke Hong Kong lagi udah ya. Jadi mimpinya sudah tertunda semuanya dan saat itu saya udah nggak kepikiran apa-apa lagi ya. Saya itu hanya fokus menikah, ngurus anak, saya tuh jualan. Yang penting saya tetap bergerak ya teman-teman. Agar pokoknya aku menikah harus bergerak lagi gitu. Saya jualan karena suami saya tuh pedagang ya. Jadi saya juga bantu jualan. Waktu itu jualan kerudung ya, jualan jilbab. Saya awal menikah itu saya buka toko tuh toko kerudung. Terus saya tuh diajak jadi relawannya Mbak Heni ya. Kebetulan waktu itu dia sahabat sejak aku di PT sampai di Hong Kong sampai pulang dia buka komunitas dan yayasan ya. Aku jadi relawannya. Terus sambil ngurus anak juga aku buka agen briling ya ditawarin jadi agen gitu karena waktu itu tuh saat aku buka toko tuh agen briling itu belum belum banyak ya waktu itu aku di Majenang tempat aku gitu ya itu baru aku doang jadi saya terima aja saya coba atur waktu ya jadi kalau pagi saya bantu siapin kayak bersihin-bersihin toko dulu, habis itu berangkat ke bank gitu untuk mempromosikan agen briling. Waktu itu agen brilingnya saya masih bukannya, saya tuh menawarkannya masih di bank, jadi ngebantu di bank gitu. Habis itu saya karena punya bayi, repot, dan waktu itu ada corona juga, akhirnya saya pindah ke toko gitu, brilingnya pindah ke toko. Saya lakukan semuanya bukan karena saya kuat ya, tapi karena saya tidak mau berhenti hidup ya. Gimana gimana caranya biar di kampung kita tetap bisa punya penghasilan, eh, biar punya pekerjaan.
Karena kan kalau kita pernah di luar negeri ya, kayaknya kita tuh nggak bisa diem ya kalau dari Indonesia, kita tuh nggak bisa diem kan ya, karena udah kebiasaan di luar negeri itu kayaknya eh, nyari-nyari kerjaan gimana ini kerjaan apa lagi yang harus dikerjakan kayak gitu. Jadi kebiasaan itu sampai ke Indonesia, jadi kepengen semuanya itu dikerjakan. Padahal mah udah punya kios sendiri ya, tapi tetap aku tuh terima yang jadi agen billing di bank, ngebantuin di bank aku terima. Terus apa namanya jadi relawan juga aku terima ya. Next Mbak. Ini tuh waktu foto agen billing ini pas udah corona, jadi aku udah pindah ke toko sendiri. Dan ini tuh anak petani cerdas ini aku jadi relawannya Mbak Heni ya dari Empowering Foundation ya. Ngajar anak-anak kalau pagi, kalau enggak kalau sepulang sekolah. Jadi kita banyak kegiatan yang ngajarin anak-anak membaca, menulis gitu. Ada yang belum sekolah, mau masuk sekolah, pengen belajar membaca dan menulis. Saya di waktu itu dibantuin sama adik aku ya. Banyak banget apa namanya peminatnya ya. Waktu itu anak-anak itu antusias karena eh, kalau di kampung itu kan nggak ada les-les gitu waktu saya dulu awal-awal pulang dari luar negeri itu nggak ada les-les di sana. Kalau les mungkin juga bayar gitu. Dan ini kan lesnya gratis, membaca, menulis itu gratis. Terus ini yang satu lagi tuh pengobatan gratis yang diadakan Mbak Heni waktu itu ya. Itu ada 250 orang. Jadi 250 orang berobat di tempat saya, diadakannya di tempat saya membantuin Mbak Heni juga ya, ngadain program itu dan sangat antusias ya karena di kampung itu kan berobat itu kan mahal gitu ya. Jadi orang-orang juga jarang kan apa namanya eh, sengaja berobat. Mereka kadang-kadang sakit aja ditahan-tahan, paling beli obat warung gitu. Dan ini sengaja menghadirkan dokter-dokter waktu itu ya dari Empowering Foundation itu. Nah, saat aku jadi agen drilling itu banyak orang nggak ngerti juga sih agen drilling itu waktu itu tuh apa gitu kan. Ternyata setelah saya jelas-jelaskan makin ke sini makin orang tuh makin tahu agen drilling itu kayak pelayanan keuangan gitu yang sama ada di bank-bank gitu sama. Cuman ini tuh mini gitu ya. Dan akhirnya setelah saya tuh ada berapa ya dari 2015 kalau nggak salah itu jadi agen billing sempat ada masalah gitu, karena aku tuh kan bisnis jadi banyak transaksi kayak pakai m-banking gitu tidak diperbolehkan ya kalau sekarang itu jadi agen billing. Kalau dulu waktu awal-awal mah nggak masalah, kalau sekarang nggak boleh gitu. Jadi ya udah aku akhirnya karena sering transaksi itu aku eh, dikeluarkan tapi tetap pakai drillingnya suami gitu. Tapi tetap jalan gitu drillingnya. Cuma nama aku udah nggak bisa karena aku udah terjun ke bisnis gitu. Jadi kalau aku masih pakai m-banking itu nggak bisa jadi agen ya teman-teman. Kalau sekarang jadi agen tapi kita masih pakai m-banking atas nama kita sendiri itu nggak bisa karena jadi anomali namanya. Transaksinya harus pakai mesin gitu. Next Mbak. Nah, ini ya teman-teman ya, mimpi yang tertunda ya teman-teman. Saat saya pulang sebenarnya saya udah nyari-nyari info bisa kuliah sambil ngurus anak yang deket-deket rumah aja gitu, jangan yang jauh-jauh. Tapi kan namanya di kampung gitu ya, jadi nggak ada kampus gitu waktu itu ya. Ada kampus pun kayak jurusannya cuma kayak PGSD sampai akhirnya 13 tahun aku menunggu ada jurusan bisnis biar aku tuh bisa ngelanjutin kuliah aku yang tertunda ya teman-teman. Di Hong Kong waktu itu saya udah sampai diploma, terus lanjut S1 di Sains Mary, tapi saya tuh kan keburu pulang karena dapat masalah kayak gitu. Aku niatnya di Indonesia lah nanti gitu, tapi ternyata 13 tahun aku menunggu teman-teman ya. 2023 tuh baru ada jurusan itu dan aku tuh langsung masuk. Jadi mimpi itu boleh tertunda, tapi kita tidak boleh berhenti. Jadi harus tetap lanjut, jangan menyerah gitu ya. Lanjut Mbak. Nah ini ya, eh, dari 78.000 modal awal saya ya teman-teman, ke mimpi besar ya. Saya tuh mulai usaha dari 78.000 ini sangat kecil sekali padahal ya. Tapi saya pegang satu prinsip yang penting, mulai dulu. Jadi saya cuma niat waktu itu cuma mulai aja dulu lah kayak gitu. Saya tuh beli bahan-bahan itu waktu itu di Shopee ya teman-teman. Masih ada jumlahnya cuma 78.000 teman-teman. Karena waktu itu saya belum punya ilmu untuk
ngeringin. Cara produk aku kan dari bahan-bahan yang kering gitu ya. Aku tuh belum tahu cara-cara ngering karena baru banget ya. Itu baru banget memulai ya. Saya mulai 78.000 karena saya pikir mencoba aja dulu. Nanti kalau modal-modal besar gimana kalau nggak laku gitu kan, buang-buang uang gitu. Jadi saya modal waktu itu cuma 78.000 ya, kecil sekali ya teman-teman ya. Tapi saya pegang satu prinsip yang penting mulai dulu. Saya belajar sendiri ya, bikin izin usaha sendiri ya. Saya akses izin usaha, saya ngikutin tutorial yang ada di YouTube gitu, gimana cara eh, bikin izin. Walaupun saya berprosesnya 78.000, tapi saya mulai cari-cari tahu gimana supaya produk ini tuh dijual online dan ada izinnya gitu. Kan waktu itu 78.000 itu saya bikin, saya tawarkan ke orang yang datang ke toko saya gitu. Mau nyoba nggak ini produk aku kayak gitu. Aku baru bikin kayak gitu. Ternyata hari itu tuh langsung laku semua teman-teman ya. Waktu itu langsung ada yang mau semua mau nyobain gitu. Dan dia tuh mau bayar lumayan loh. Waktu itu saya itu jualnya satu satu bungkusnya itu 40.000 ya ke orang yang datang. Padahal modal saya 78.000 waktu itu. Jadi berapa bungkus waktu itu ya? Saya bikin 3 bungkus waktu itu teman-teman. Karena baru pertama jadi masih nawarnya ke yang terdekat aja gitu. Nah saya kepikiran gimana jual di online. Akhirnya saya cari-cari info di internet gitu, searching-searching gitu. Dan nemu cara bikin start izin usaha. Saya ikutin caranya dan akhirnya saya berhasil. Saya bikin legalitas kayak NIB, NPWP, bikin PT, itu saya semua akses sendiri ya teman-teman. Saya belajar otodidak ya. Dan saya mengikuti panduan-panduan yang saya searching aja di YouTube gitu. Next, Mbak. Akhirnya aku terus belajar tanpa henti ya. Aku ikutin webinar-webinar yang diadakan oleh UMKM. Waktu itu ada Kementerian UMKM juga ngadain webinar, saya ikut searching-searching ilmu-ilmu ekspor, ilmu-ilmu bikin produk, kayak gitu saya cari-cari dan ikutin teman-teman yang sudah pada berhasil di web di apa namanya di internet gitu ya, cari-cari juga info-info di website juga. Sampai suatu hari itu saya ikut seminar gratis yang diadakan oleh Alibaba ya. Waktu itu Alibaba baru mengadakan seminar gratis offline, pesertanya sampai 300 orang waktu itu ya di gedung di Jakarta gitu ya. Nah, itu gratis loh teman-teman, padahal besar ya, dan aku dapat info bahwa akan ada program ke Eropa. Jadi saya langsung ikutin webinar, maksudnya webinar dia, info-info webinar yang dari dia gitu ya. Saya ikutin terus, saya tunggu gitu, sambil saya perbaiki website. Karena kalau ekspor itu kita pertama tuh yang dilihat sama mereka itu kalau yang di Eropa gitu ya, itu website kita ya teman-teman. Jadi website kita itu bakal ditengok duluan gitu, masih aktif atau enggak gitu. Padahal waktu itu saya juga websitenya masih biasa aja sih teman-teman, belum belum terlalu detail gitu. Next Mbak. Nah, akhirnya kesempatan itu datang ya teman-teman, yang saya tunggu-tunggu ya. Ini merupakan keajaiban juga sih, karena waktu itu saya tuh nggak percaya diri juga ya waktu daftar ya. Apa mungkin sih aku kan masih pemula gitu, apalagi akhirnya saya buat produk, cari-cari cara gitu supaya bisa dijual gitu, sampailah saya punya produk gitu. Dan akhirnya saya jual di Shopee gitu, tapi lebih banyak offline. Jadi di Shopee itu mereka pada menghubungi aku langsung, jadi pengennya beli langsung, nggak mau lewat Shopee gitu. Jadi aku tuh udah ngirim ke berbagai daerah ya, hampir seluruh Indonesia ya teman-teman. Jadi produk aku tuh udah sampai NTT, udah sampai Kalimantan, Padang, Solo, udah hampir sih, hampir seluruh Indonesia ya, di Bogor, Jawa Timur, Kak. Yang untuk edar di Indonesia itu lebih ribet sebenarnya. Kalau kalau masih ke Eropa itu kita kan nggak pakai BPOM teman-teman. Jadi yang penting ada uji lab. Kalau ekspor itu kan nggak harus banyak ya teman-teman. Kita bisa ekspor 1 kilo, 2 kilo itu juga kita udah dinamakan ekspor ya. Nanti dari situ mereka kan mencoba dulu, kalau udah cocok mereka baru uh, repeat order gitu ya. Yang penting kita produknya sudah dikenal di sana gitu ya. Nah, saya itu waktu kesempatan program BMWE ya, program BMW itu
BMB itu artinya program yang diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman ya. Itu singkatannya itu BMB. Saya mencoba daftar, terus ikut interview, sampai menunggu 3 bulanan ya waktu itu. Sampai menunggu 3 bulanan, ada interview on one dengan pemerintah Jerman langsung gitu. Jadi produk saya itu, saya lolos itu bukan karena produk saya itu bagus atau hebat atau eh, yang mereka cari gitu ya. Mereka itu fokus ke seberapa kita itu mau komitmen gitu, maksudnya mau nggak nanti itu kalau misalnya produk aku tuh kalau udah terpilih itu terus terus berlanjut, mereka tuh pengen berkelanjutan gitu. Jadi produk yang mereka cari emang yang organik gitu ya teman-teman, tapi tidak semuanya kok. Jadi banyak yang ada beberapa itu ya yang lolos itu bukan organik ya, dia itu kayak pisang juga ada, tempe juga ada, terus seafood juga ada. Jadi tergantung apa namanya story kita ya, gimana kita sampai memiliki produk itu gitu, cerita ya, cerita kita ya. Jadi mereka tuh lebih tertarik ke cerita kita gitu loh teman-teman ya. Jadi kamu punya produk ini tuh mulainya dari mana gitu, terus bahannya apa, kok bisa kamu punya produk ini gitu. Itu jadi menjadi nilai plus buat mereka ya. Kan sebenarnya produk aku itu banyak ya, udah banyak yang mirip-mirip gitu ya. Walaupun mereka banyak sih produknya udah terkenal, tapi belum tentu bisa lolos ya, karena sebenarnya gimana kita menyampaikan kepada mereka. Saat itu aku waktu di interview ya, aku bilang kalau aku mempekerjakan mahasiswa gitu. Jadi aku membuka part-time untuk eh, para mahasiswa yang ingin bekerja sambil kuliah gitu saya. Jadi itu membuat mereka tertarik pertama kali itu tertarik gitu. Jadi kalau produknya itu yang nomor dua lah ya. Jadi pertama itu eh, apa yang kamu lakukan di perusahaan kamu kayak gitu. Jadi cerita kita. Emang sih dia lihat website aku tuh produknya ini ya. Tapi produk aku kan di website itu kan ada produk petani, nggak cuma punya aku ya. Jadi banyak. Nah setelah saya lolos itu mereka suruh fokus ke produk aku gitu. Eh, biar fokus kamu harus pilih produk itu satu atau dua aja, jangan semuanya. Nggak apa-apa punya petani, kamu bantu. Tapi kamu harus fokus punya kamu dulu gitu. Jadi di sana itu memang produk aku itu emang dibutuhkannya tuh kalau musim dingin ya, karena kan aku dari jahe gitu ya, dari jahe kunyit serai gitu ya. Saya cek-cek waktu di sana, saya cek-cek itu produk-produk yang mirip-mirip punya aku itu dia itu dari daun-daun, kebanyakan dari daun, jadi bukan dari rempah gitu. Jadi kalau yang dari rempah itu baru sedikit, kayak kayak misalkan teh dicampur sedikit jahe kayak gitu. Kalau punya aku kan emang dari rempah semua ya, jahe, kunyit, serai, terus ada campuran lemon gitu. Jadi mereka juga suka yang asam-asam ya. Mereka di sana juga ada minuman yang dari kayak apel campur daun gitu. Jadi ada asam-asamnya. Mereka tuh suka juga. Sebenarnya mereka tuh pengen mencari yang pemula ya, pengennya kayak UMKM yang masih belajar. Jadi mereka tuh punya keinginan belajar yang kuat gitu. Jadi mereka lebih suka yang seperti itu. Jadi semangat gitu ya. Kalau masih pemula kan kita masih pengen tak banyak rasa ingin tahunya ya. Oh, ini gimana lah gitu kan. Jadi nanti mereka tuh lebih suka itu. Kalau di sana itu yang dan pengen ketemu yang udah lolos gitu. Tetap pengen ketemu langsung ngobrol sama yang sudah lolos gitu. Tapi nanti kalau program yang selanjutnya, misalkan ini program pertama selesai, ini yang dua belum tentu ketemu sama yang dua karena berbeda-beda katanya. Jadi bisa berbeda-beda orangnya atau mentornya gitu. Dan fasilitas yang selama di Eropa itu mereka yang nanggung ya, dari hotel, makan, bahkan uang saku gitu ya. Teman-teman ya, kalau saya melihat ke belakang mungkin saya pernah itu jadi PMI, berhenti kuliah, punya hutang yang banyak sampai 100 juta itu waktu di Hong Kong ya, menikah tanpa rencana, mulai hidup dari nol tuh berkali-kali ya teman-teman ya. Karena waktu corona juga kan jualan itu sepi gitu ya, waktu di Indonesia gitu. Tapi hari ini saya bisa berdiri di sini itu bukan karena hidup saya mudah ya, tapi karena saya tidak berhenti berjalan
tidak berhenti belajar ya teman-teman. Dan saya percaya teman-teman juga bisa kok. Karena teman-teman PMI juga punya keinginan, punya mimpi pastinya ya. Punya mimpi untuk bangkit, untuk nanti kalau pulang Indonesia lebih baik, punya usaha juga. Pasti kan semuanya pengen ya kalau pulang Indonesia punya usaha ya. Nah, usaha itu bukan harus dimulai dari yang besar, teman-teman. Bisa dari yang kecil, tapi kita konsisten, kita terus belajar ya. Dan akhirnya pasti akan ada peluang di depan mata kita ya. Dan satu hal ya, ketika kita ada peluang, kita tuh harus berani mencoba ya. Kalau emang itu cocok dengan eh, apa yang kita kerjakan gitu. Kalau kemarin kan pas peluang ke Eropa emang tentang food and beverage, jadi emang sesuai ya. Jadi saya langsung daftar, walaupun saya merasa nggak mungkin lah kayak gitu. Ah udahlah coba aja kayak gitu. Walaupun kalian bekerja di luar negeri ya, sama kayak saya ya waktu itu ya, jangan pernah merasa kecil ya, karena PMI juga bisa. PMI juga bisa ekspor, bisa memiliki usaha dari sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Itu sangat mungkin juga ya. Setiap orang punya kesempatan itu. Soalnya biasanya perusahaan besar itu juga mulainya dari yang kecil. Karena yang bisa ekspor kan bukan cuma perusahaan besar ya teman-teman ya. Sekarang itu perusahaan-perusahaan kecil juga bisa ya. Dan bahkan kalau di luar negeri itu lebih ke yang mulai merintis gitu lebih disorot ya, karena kalau yang besar itu kan sejak kejadian kemarin itu mereka lebih ini ya, kalau yang sudah besar-besar itu lebih ditelusuri sama mereka ya. Sejak kejadian kemarin itu loh, kayak yang apa namanya di Aceh sama Sumatera gitu, jadi perusahaan hutan. Jadi kalau yang masih kecil-kecil nggak mungkin dong merusak hutan kita kayak gitu. Tapi kalau yang udah besar-besar ini di mana lahannya kayak gitu, pasti kan dipertanyakan itu. Udah besar ininya banyak, tanamannya banyak, misalkan dipertanyakan. Sekarang itu kan juga ada maklon ya teman-teman ya. Jadi kita nggak harus punya pabrik ya, tapi kita punya produk yang sudah berizin, sudah legalitasnya lengkap, itu kita bisa pakai maklon teman-teman. Jadi kita nggak perlu ada karyawan, nggak perlu ada pabrik. Kita cuma punya resep, terus kita punya ide packagingnya seperti apa. Nanti kita bisa lewat maklon teman-teman. Ya, jadi kita ke maklon, semuanya yang ngurus ya, itu emang modalnya lumayan besar. Tapi kalau mau kayak aku modal dari kecil ya nggak apa-apa juga bisa. Karena kan ekspor itu kalau udah besar aja itu yang syaratnya itu banyak ya. Tapi kalau kalau ekspornya masih sedikit-sedikit gitu, nggak sampai kontaineran, kita persyaratannya nggak terlalu ribet sih. Ada kalau di Eropa gitu ya, yang diperlukan tuh uji lab, HACCP sih. Kalau kita mengedarkan banyak gitu. Kalau di tempat lain kan tergantung negaranya ya. Kalau di tempat lain kayak di Singapura itu harus BPOM sih. Di Indonesia diedarkan di Indonesia juga harus BPOM. Tapi ya, kalau masih partai kecil itu PIRT bisa. Dan PIRT itu gratis, bisa diakses di internet gitu bisa. Kita akses sendiri gitu. Saya awalnya masih PIRT, terus ke Eropa saya bikin uji lab ya. Uji lab itu paling 1 jutaan lebih lah gitu, satu produknya. Nah, ini teman-teman ya, ini kisah aku ya teman-teman ya, dari PMI. Itu kita juga bisa usaha yang go global ya teman-teman ya. Karena kalian juga PMI pasti kalian bisa ya, karena aku juga pernah jadi PMI sama ya, dan bisa go global. Jadi kita bisa sama-sama punya mimpi ya teman-teman ya. Apalagi kalian itu kalau masih di situ ya, kalau masih di situ bisa mengumpulkan modal, itu bisa ya teman-teman ya. Kalau aku kan dulu pulang sudah nggak punya modal ya teman-teman ya. Aku pulang tuh nggak punya modal ya dulu, karena aku pulang tuh hanya menyelesaikan sengketa gitu lah ya. Saya dengan teman saya saja gitu. Nah ini ya teman-teman ya, saya mulai dari 78.000 ya, dan tapi saya bisa sampai ke Eropa ya teman-teman. Kalau hari ini kalian lelah itu wajar ya teman-teman ya. Kalau kalian rindu rumah itu manusiawi, tapi jangan pernah berhenti bermimpi. Karena siapa tahu perjalanan kalian hari ini
sebagai PMI adalah jalan pembuka untuk masa depan yang jauh lebih besar gitu ya. Dan mungkin suatu hari nanti kalian juga akan berdiri di tempat saya hari ini ya, bercerita tentang bagaimana kalian tidak menyerah dan akhirnya kalian itu sukses gitu ya. Saya harap sih kalian semua tuh bakal jadi orang sukses ya, karena kesempatan kalian mungkin masih panjang ya daripada saya ya. Karena saya kan udah di Indonesia, kalau kalian masih bisa mengumpulkan pundi-pundi gitulah ya di sana ya, dan masih bisa cari ilmu sebanyak mungkin gitu ya. Jadi saya saranin sih jangan jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti belajar, jangan takut mencoba ya teman-teman ya. Yang menang itu yang akan berani mencoba ya teman-teman ya. Yang berani mencoba itu akan lebih punya kesempatan menang atau sukses gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu sih ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya semuanya ya.